ternyata 1,4. Irina Dian Pitaloka, Seji PS9. SDN Burengan 1. Budaya positif. Keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Burengan 1 yang telah menghadiri kegiatan siang ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di SDN Burengan 1 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua kalinya saya ucapkan kepada Ibu Nita selaku Kepala SD Negeri Burengan 1 dan seluruh Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Burengan 1 yang telah meluangkan waktunya sehingga panjenengan semua bisa hadir di sini mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif, menerapkan disiplin positif melalui segitiga restitusi dan keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kita akan langsung membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Nita selaku Kepala SD Negeri Burengan 1. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga besar SDN Burengan 1 yang hari ini mensupport Ibu Irina dalam hal aksi nyata modul 14 budaya positif, yaitu menerapkan disiplin positif melalui segitiga restitusi dan keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya sebagai kepala sekolah di sini sangat mensupport terhadap teman-teman yang hari ini mengikuti CGP, di mana setiap tugas-tugas yang akan dilaksanakan kita keluarga besar SDN Burengan 1 akan mendukung. Begitu pula dengan teman-teman yang lain yang hari ini masih berproses menuju calon guru penggerak. Saya juga akan mendoakan dan mensupport semua agar panjenengan semua bisa mengikuti jejaknya Bu Wida sebagai guru penggerak di SDN Burengan 1. Demikian dari saya, akhirul kalam saya Bu Nita mengucapkan selamat kepada Bu Irina, mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk kegiatan berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pardi. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak Pardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kemudahan dalam melaksanakan CGB ya untuk Irina ya, mugi-mugi sedaya lancar, berguna untuk kita semuanya, terus untuk anak didik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan rahimah hamdan wafi ni'amah wa itafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jamil ahwal wal afat wa taqabbal biha min jamil hajat wa tuqabbal biha min jamil sayiat wa tarhamna biha indaka ala darajat wa tubali biha aqsal min jamil khairat wa bi'adiyati wa qadamat. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dunya wa afiyatan jasadi wal ilmi wa barakatan rizqi wa taqabbal qabla al-maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'ala syaqatina maut wa najina min al-waraq
hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pardi. Alhamdulillah, tibalah kita sekarang pada kegiatan inti pada siang hari ini, yaitu pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Irina Dian Pitaloka dari SDN Burengan 1 dari Angkatan CGP Angkatan 9. Kepada beliau kami persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Umi selaku MC, Bu Nita Kepala Sekolah dari SDN Burengan 1, dan Pak Pardi yang sudah meluangkan untuk mendoakan saya pada CGP Angkatan 9 ini. Ya, semoga nanti seterusnya juga ada CGP dari SDN Burengan 1 untuk seterusnya Bu Nita. Nah, setelah berproses selama 2 bulan ini, jadi untuk satu modul itu 2 bulan, saya nggak ngedeni Bu Umi ya seperti itu ya. Nah, ini adalah puncak dari modul 1, yaitu aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Di modul ini banyak hal yang akan dibahas, tapi nanti saya akan mengerucut pada segitiga restitusi. Nah, sebelumnya itu perhatikan dulu video berikut ini. Video yang saya ambil secara candid ya, candid kamera. Di sini yang sudah dilakukan di SD Burengan 1 ada kasus di sini ya, ini guru kelas 6 yang sedang menyelesaikan masalahnya, Bu Siti Barokah. Ini tentang apa kemarin itu? Ya, terima kasih Bu. Ya, kemarin kalau nggak salah ini kasusnya karena berkali-kali ya di kelas 6, kebetulan ada beberapa kali. Ini Arnan ya ini. Oh ini Arnan sama Mesia saat itu Bu Ir, ketika istirahat setelah pelajaran pramuka itu kan ada tali temali. Iya. Setelah itu istirahat, yang namanya Mesia ini membawa tali sambil untuk mainan. Nah, saat itu ada Arnan. Arnan ini ya anaknya memang super aktif ya, ada anak bawa tali gitu, langsung talinya dipegang dia, ditarik sama Arnan, katanya begitu sesuai pelaporan dari Mesia. Lalu tanpa sengaja Mesia akhirnya ya agak marah karena tali ditarik oleh Arnan, lalu tali dikibaskan gini sama Mesia. Akhirnya si ujung tali ini mengenai pelipis Arnan. Nah, bermula dari itulah akhirnya terjadi ya cekcok yang sangat ya, waktu itu yang satunya menangis ya. Terus akhirnya kita selesaikan juga. Memang kalau menurut saya ya sih kedua-duanya memang salahnya di mana Mesia kalau waktu istirahat, kalau sudah selesai jam tali menali ya sudah disimpan saja, nggak usah istirahat sambil membawa tali ke sana kemari, takutnya nanti kalau mengenai teman begini begitu. Terus juga si Arman ini karena jahil anaknya, ada anak bawa tali, dia pegang seperti itu, akhirnya spontanitas refleks dari Mesia untuk mengibaskan tersebut. Akhirnya kedua-duanya saling memahami Bu Rina dan saling untuk
menyadari dirinya masing-masing dan akhirnya berakhir dengan saling meminta maaf. Begitu Bu Rina. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Nah, dari penyelesaian masalah di kelas 6 tadi, kita akan menganalisis kira-kira nanti Bu Siti sebagai guru kelas 6 ini bertindak sebagai posisi apa. Nah, kebetulan kemarin kita sudah ke budaya positif untuk melihat PMM, ada kontrol-kontrol yang bisa dilakukan oleh guru atau tipe-tipe guru ketika menyelesaikan masalah di sini. Nah, itu tadi hanya sebagai permulaan saja, kita lanjut ke materi. Dari situ kita akan tahu nanti Bu Siti akan bertindak sebagai posisi kontrolnya seperti apa mengambilnya. Tujuan pembelajaran hari ini, pembelajarannya itu menerapkan disiplin positif melalui segitiga restitusi dan keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi nanti saya fokus ke segitiga restitusinya. Untuk budaya positif, kita harus tahu dulu perubahan paradigma belajar berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, yaitu adalah keyakinan individu bahwa tindakannya akan mempengaruhi perilakunya dan individu sendiri yang dapat mengontrol perilaku tersebut. Saya kalau ada kata-kata mengontrol itu harus pelan-pelan. Jadi sebuah perubahan itu adalah yakin bahwa individu tersebut mampu mengontrol perilaku untuk melakukan perubahan tersebut, sehingga nanti kalau ada masalah di anak itu kita harus yakin bahwa dia mampu merubah perilakunya sendiri tanpa perlu kita tekan atau seperti itulah. Itu menurut Dr. William Glasser. Budaya positif itu ada banyak yang di modul ini yang akan dipelajari, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti akan sedikit saya ceritakan saja, jadi tidak kita bahas secara mendetail. Nanti mendetailnya Bu Umi ya, nanti ketika ikut nanti ya, untuk lebih jelas. Disiplin positif, arti dari disiplin diri adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu berdasarkan tindakan terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Apa saja? Salah satu nilai-nilai kebajikan yang sudah itu kebajikan ya, maaf. Ya, itu terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan, tapi di Indonesia sedang menerapkan atau menggalakkan nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi, disiplin positif itu mereka yakin mampu melakukan perbuatan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu siswa yang harus kita tekankan selama ini. Kita paham ya, mungkin kita mengetahui di kelas itu ada beberapa motivasi siswa untuk datang ke sekolah, pasti ya. Jadi tidak semua anak itu motivasinya nomor 1 saja atau nomor 2 atau nomor 3. Tetapi ada motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku kok gak
mulai gak budal sekolah, mbek makku dijiwiti, gak main HP selama 1 bulan dan lain sebagainya. Itu adalah motivasi dia melakukan tindakan atau berubah perilakunya. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Engko lek awakmu nilaimu bagus atau 9, tak tukokne McD sampai sak bagul-bagule. Nah, misalkan seperti itu adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan orang lain. Itu adalah motivasinya dia untuk mendapatkan nilai yang baik. Untuk yang nomor 3, itu adalah motivasi yang diharapkan pada siswa ada pada kita. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini kurang mereka yakini. Jadi menghargai diri sendiri. Artinya begini, contohnya motivasi yang nomor 3 ini, aku tak datang tepat waktu karena saya karena saya itu ketika datang tepat waktu bisa dicontoh temennya yang lainnya. Terus kemudian saya mempunyai rasa percaya diri dan puas ketika saya itu bisa datang dengan tepat waktu. Jadi motivasinya dari motivasi intrinsik. Jadi yang untuk motivasi 1 dan 2 itu ekstrinsik dari luar. Sedangkan yang motivasi nomor 3 itu adalah motivasi intrinsik, di mana sifat motivasi nomor 3 ini akan berlangsung terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau yang nomor 1 dan 2 ini bisa hilang dalam sekejap. Kalau orangnya tidak ada, gak ada hadiahnya. Lah, kenapa sih untuk menghadapkan penghargaan itu kok tidak diperbolehkan? Karena motivasinya ekstrinsik. Nah, kadang saya juga seperti itu. Ayo yang bisa jawab, kita kasih permen dan lain sebagainya. Lah, itu kenapa? Sebenarnya itu tidak direkomendasi untuk dilakukan. Nah, bisa bagaimana Bu Tuti? Kenapa sih penghargaan itu tidak direkomendasikan untuk diberikan kepada siswa? Baik, saya akan mencoba menjawab. Ketika anak itu hanya diiming-imingi suatu hadiah atau imbalan, akhirnya kalau tidak ada hadiah lagi, ya tidak akan melakukan hal baik atau kebajikan itu tadi. Seperti itu. Akhirnya hanya terpaku pada hadiahnya, kalau tidak ada, tidak melaksanakan dengan sesuai. Terima kasih Bu Tuti. Bu Linda mungkin ada yang lainnya? Ya, kalau menurut saya juga kurang lebih seperti jawaban Bu Tuti, karena kalau kita membiasakan memberikan hadiah atau iming-iming ya, itu ketika anak sudah terbiasa diberi iming-iming hadiah di awal, ya dia akan jaga nih gitu. Okay. Ya, monggo Bumi menambahkan. Mau menambahkan selain yang disampaikan Bu Tuti sama Bu Linda nih, menurut saya pemberian hadiah itu bisa menjadi kurang efektif ketika ada anak yang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata dia tidak bisa mencapai level yang diharapkan. Itu yang paling menyakitkan kayaknya. Jadi dia sudah berharap kewenangan garape, ternyata ada yang lebih dari dia. Kalau dia bisa mengontrol emosi itu masih aman, tapi ketika dia tidak bisa mengontrol emosinya, bisa jadi dia nanti akan menjatuhkan temannya atau melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti, Bu Linda, Bu Umi. Nggih, monggo Bu Nita. Ini Bu, kalau menurut saya kalau anak sudah berusaha semaksimal mungkin hadiahnya hanya pujian yang bisa kita berikan. Bagus sekali, kasih aplaus, mungkin seperti itu.
Tapi kalau itu berupa hadiah, berupa barang, memang lebih ke negatif. Tapi di sini saya begini, kalau si anak tersebut jeleknya sudah berusaha semaksimal mungkin, terus dia tidak bisa mencapai level yang ditentukan oleh si gurunya, justru dia akan menjadi gini, soalnya aku masih nalah, aku sinau wis ngoyo, tibae sing diminta bu guru nilai 10, sedangkan saya nilainya 9,8. Nah, di situ mungkin perlu diperhitungkan lagi mengenai pemberian hadiah di sini. Jadi lebih baik kita kasih applause atau pujian bahwa alhamdulillah hari ini kamu sudah mencapai level terbaik. Besok kamu bisa mengulang kembali agar nilaimu lebih baik lagi. Mungkin begitu Bu Irina. Terima kasih Bu Nita. Jadi dari beberapa kasus dan juga dari analisis dari beberapa guru tadi, bahwa penghargaan itu memang tidak efektif. Nah, jadi penghargaan bisa merusak hubungan, seperti Bu Umi yang bilang tadi. Akhirnya apa? Dia nanti akan merasa nggak suka dengan anak itu yang tidak sama, mematikan kreativitas Dan menghalalkan segala cara. Iya, menghalalkan segala cara. Nyontek. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, seperti itu. Nah, penghargaan juga tidak efektif dalam pembelajaran maupun hukuman. Hukuman juga tidak memberikan efek jera bagi anak. Kalaupun memberikan efek jera juga sifatnya sementara. Ini adalah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Alangkah baiknya kalau hukuman itu bisa dijadikan konsekuensi. Nanti kalau jenengan bisa di level sini, masih di level sini ya. Misalkan saya masih di level sini, nanti saya harapkan setelah itu saya akan berada di level konsekuensi, dan nanti setelah itu akan saya berharap bahwa nanti saya berada di level restitusi yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini bedanya, hukuman bersifat satu arah dari guru saja, sedangkan konsekuensi bersifat dari dua arah. Kalau kamu seperti ini, kamu harus bagaimana? Nah, jadi siswa itu punya cara untuk menyelesaikan masalah. Kalau hukuman tidak ada, dia hanya diberikan secara fisik maupun psikis, itu akan tersakiti. Nah, itu. Nah, pada level restitusi, jadi ketika hukuman itu nanti pada level hukuman sebaiknya dihilangkan menuju ke konsekuensi. Kalau sudah konsekuensi, langsung ke level berikutnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, kalau seperti penghargaan tadi, mereka malah dia itu malah bersikap negatif. Kalau restitusi yang diharapkan itu ketika mereka kembali ke kelompok mereka itu akan lebih baik lagi. Kalau konsekuensi kadang masih ada gerundelnya. Kamu melakukan pelanggaran ini, ya sudah, berarti kamu harus tahu konsekuensinya. Kamu harus ke perpus, nyatet dan lain sebagainya. Tapi ketika dia kembali ke kelas pasti masih ada gerundel. Bu Irina itu malah saya nggak bisa istirahat. Jam istirahat saya habis untuk mencatat di perpustakaan. Nah, bagaimana dengan restitusi? Diharapkan restitusi tidak ada gerundel lagi bagi mereka, dan kembali ke dalam kelas dalam keadaan yang lebih kuat, tidak rendah diri tapi sudah pede. Tapi pedenya ini pede yang tahu kesalahannya dan memperbaikinya.
bagaimana menerapkan restitusi? Kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Karena kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu sudah melanggar kesepakatan bersama. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang bersifat universal, disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, ras, maupun agama. Jadi untuk nilai-nilai kesepakatan ini dibuat bersama, tidak boleh mengandung sara. Itu yang dimaksud keyakinan kelas. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Ini ada prosedurnya. Kemarin itu saya lihat ada beberapa guru yang sudah membuat keyakinan kelasnya. Nah, bagaimana? Saya ingin mengetahui sedikit bagaimana keyakinan kelas itu dibuat. Wida, kemarin Asika sudah membuat keyakinan kelas. Maksudnya ini cara membuat di kelas atau gimana? Membuat keyakinan kelas ketika di kelas 3 kemarin. Oh, sebelum itu kalau saya, murid-murid kan kalau kelas 3 taunya kan tata tertib ya Bu ya. Oh ya. Dari kelas TK, SD, kelas 1, 2 mungkin dulu itu taunya adalah tata tertib. Nah sebelum itu saya mengenalkan dulu keyakinan kelas itu apa, prosesnya bagaimana. Karena kan kalau tata tertib berarti harus ada kata larangan terus ya Bu ya. Ya. Di sini saya ingin mengajak anak-anak kalau membuat keyakinan kelas itu tidak apa ya, yang melarang anak, yang mengekang anak, tetapi mengajak anak untuk menyepakati, tetapi itu didasari dari keinginan mereka. Seperti itu. Nah, kemudian saya tunjukkan mana sih kata apa, contoh-contoh sikap yang gimana tadi yang sesuai dengan keyakinan kelas, seperti saling menghormati. Nah, di sini saling menghormati itu yang bagaimana? Nah, kita jelaskan kalau saling menghormati itu mencakup ini. Nah, dari sini kata saling menghormati itu sudah bisa merangkum semua. Berarti saling menghormati itu biasanya di dalam ada kata menghargai, ada kata saling berteman. Nah, di situ kan saling menghormati. Nah, depannya itu kita tambah tidak murid aja yang saling menghormati, tapi juga ada guru. Jadi guru bersama murid saling menghormati. Nah, di sini berarti kan kelihatannya anak, oh berarti nggak hanya murid saja Bu ya, ya guru juga. Iya, jadi guru juga bisa menghormati kalian juga seperti itu. Jadi yang dulunya kalau di tata tertib itu menggunakan larangan, kata jangan. Kalau di sini kita itu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, di akhirnya yang paling disenangi anak-anak itu apa Bu? Membuat tanda tangan. Nah, bukan. Kalau sudah ditandatangani, berarti kalian harus melaksanakan keyakinan kelas itu. Seperti itu Bu Rina. Terima kasih. Terima kasih Bu Wida. Jadi itu kemarin saya nginceng bahwa kelas 3 itu sudah membuat keyakinan kelas yang ditempel di kelasnya. Jadi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan ketika membuat keyakinan kelas. Ada sedikit catatan ini, yaitu pertama curah pendapat dulu. Ya, tadi Bu Wida sudah, oh kamu nanti apa? Ya, jangan pertama terserah, biasanya tidak boleh memukuli teman, tidak boleh bully dan lain sebagainya itu. Jadi curah pendapat dari mereka, kemudian catat masukannya, kemudian mengubah menjadi kalimat positif. Bu Wida tadi bilang jangan ada kata-kata dilarang. Nah, berarti harus dirubah menjadi kalimat yang positif. Dilarang memukuli teman. Nah, itu
kita ubah menjadi guru bersama murid menghargai, saling menghormati dan saling menghargai, seperti itu. Nah, membuat kesepakatan bersama dan ditempel tadi di kelas 3 ditambahi dengan dibubuhi tanda tangan bahwa mereka itu sudah sepakat keyakinan ini harus dijalankan di kelasnya. Nah, kalau nanti tidak, nah itu nanti berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas, seperti itu. Kalau sudah mengenal keyakinan kelas, kita juga harus mengenal 5 kebutuhan dasar. Sebenarnya siswa itu melakukan pelanggaran atau kesalahan itu karena ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak dicukupi atau tidak tercukupi oleh lingkungannya, baik orang tua maupun di sekolahnya. Apa saja kebutuhan dasar itu? Menurut Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendorong manusia berperilaku. Yang pertama adalah kebutuhan survival atau bertahan hidup, love and belonging, power, freedom, and fun. Jadi cinta dan kasih, keberadaan, power kekuatan, kekuasaan, freedom kebebasan, dan kesenangan. Jadi ada salah satu yang merasa dilanggar menurut dia, akhirnya dia berperilaku yang sebaliknya. Nah, itu untuk 5 kebutuhan dasar siswa. Jadi kita juga harus paham dulu alasan kenapa dia melakukan itu. Oh, ternyata dia sudah dilanggar untuk posisi kebebasannya. Nah, seperti itu. Misalkan dia mau bal-balan, bal-balannya, bolanya saya ambil, akhirnya dia marah. Nah, seperti itu berarti dia kebebasan untuk bermain bola itu saya ambil, yang menyebabkan dia menjadi berbuat sebaliknya atau berbuat marah itu tadi. Nah, ini yang tadi sedikit saya awali tadi ketika ada kasusnya Bu Siti. Ada 5 posisi kontrol menurut Dian Gosen. Dian Gosen itu ada 5 posisi guru sebagai posisi kontrol atau manajemen belajar di kelas, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pemberi rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat adalah posisi pemantau, yang ketiga adalah posisi manajer. Di posisi penghukum, seperti apa kira-kira contohnya yang mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan? Yang pernah kita lakukan posisi penghukum itu tanpa apa-apa langsung. Monggo Bu Umi, untuk posisi penghukum mungkin tidak sengaja atau sengaja atau contohnya? Mungkin yang pernah dialami ya. Jadi ada anak pada jam pelajaran pertama dia menghilang, ada 5 anak. Tadi ada ketika sebelum masuk, sebelum bel tuh dia ada, 5 anak itu ada. Lalu ketika sudah masuk ada 5 anak yang menghilang dari kelas. Nah, itu begitu mereka kembali langsung saya beri hukuman. Ayo nyabuti rumput di halaman. Ada Zidan, Rio, Asraf, dan beberapa Zidan, Rio, Asraf, terus Afan, sama Vicky. Nah, ketika selesai hukumannya, mereka baru cerita kalau ternyata mereka itu keluar mengantar temannya Rio yang bukunya ketinggalan di pondok. Nah, jadi terlanjur saya menghukum, ternyata mereka itu punya alasan tersendiri. Ya memang kalau dilihat mereka ada keinginan juga karena meninggalkan sekolah tanpa izin. Tapi di situ saya juga merasa bersalah sendiri ya, karena menghukum anak tanpa tahu alasan dari mereka. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Umi. Itu tadi contoh adalah posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu penghukum. Saya juga pernah melakukannya karena kadang kita langsung responsif terhadap apa yang dilakukan anak. Nah, seperti itu. Pemberi rasa bersalah. Ya, ini yang paling seneng ya, kadang kita sering lakukan
apalagi untuk anak SD. Kalau untuk anak SMP SMA itu kadang nggak mempan. Nah kalau SD masih. Nah Bu Ida mungkin bisa memberikan contoh memberi rasa bersalah itu seperti apa? Oke, terima kasih Bu Ina. Kalau pemberi rasa bersalah itu memang itu senjata andalan saya juga di kelas. Ketika sudah seperti ya ini salah satu contoh murid saya seperti Fahmi itu kalau sudah bertingkat mesti ada kata-kata pamungkas. Ya ampun le, mosok gak ngesakne Bu Ida, Bu Ida sekolah ngomong sampean lah. Dari sini mungkin timbul di perasaan anaknya nggih, itu merasa anak itu timbul rasa tidak nyaman karena dia kayak merasa bersalah gitu Bu. Jadi ya seperti ini memang jurus yang paling jitu kalau sudah kita teriak-teriak tapi kok nggak ditangkepi lah. Biasanya jurus yang agak sambil menampilkan wajah yang agak-agak melo-melo gitu. Seperti itu Bu Irina. Oke Bu Ida. Tapi memang kalau untuk SD itu masih efektif. Saya itu mantannya guru SMP sama SMA. Percuma. Kadang malah diguyu. Bu Irina ki nyapo, ngono kan malah aneh kok jadinya. Nah, posisi kontrol yang kedua seperti itu. Kamu kok nggak kasihan kepada saya sih, Leng? Seperti itu. Benar, Bu Ida udah capek-capek dan sebagainya. Nah, posisi teman kita bersifat sebagai teman ini bisa dilakukan ya. Biasa saya lakukan ketika SMP sama SMA. Jadi ketika mengajar di situ posisi teman ini saya ambil biasanya. Nah, jadi biasanya itu mereka ya memang posisinya Bu tiba-tiba merangkul dari belakang. Bu, gimana Bu? Piye Bu? Sowi Bu gak diajar jenengan. Nah seperti itu. Kata-kata seperti itu sudah seperti teman. Mereka tuh memposisikan teman. Jadi ketika saya menghukum juga posisinya sebagai teman juga. Nah, gak apa-apa, kamu melakukan kesalahan, wajar seperti itu biasanya. Jadi temannya, wes sesuk aja dibaleni mana ya. Jadi menggunakan kata-kata yang sudah non formal. Nah, seperti itu untuk SMP sama yang keempat itu adalah pemantau. Pemantau itu biasa dilakukan oleh wakil kesiswaan. Ya jadi posisi kalau di SD tidak ada. Mungkin kalau posisi pemantau itu ada yang bisa mencontohkan positif. Mungkin pemantau itu posisinya ketika ada anak siswa yang melakukan pelanggaran itu langsung dipanggil terus langsung diberi, kamu tahu toh kamu sudah melakukan ini berarti kamu harus begini konsekuensi. Lah itu pemantau, mungkin bisa diberikan contoh di kelasnya seperti apa. Ya saya coba beri. Kalau pemantau itu setahu saya seperti kita posisinya mengawasi ya, mengamati gitu. Hanya sekedar itu nanti diamati lalu mereka sendiri nanti yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Apa seperti itu Bu Irina? Terima kasih. Memang posisi pemantau itu mengawasi tingkah laku mereka. Jadi tinggal ketika mereka melakukan kesalahan kita langsung bisa mengambil tindakan dari tata tertib sekolah atau yang sudah kita sepakati sebagai keyakinan kelas. Jadi seperti kayak Arnan misalkan, Arnan bermain bola gondang-gandang masuk-masuk. Wes Nan, kamu sudah terlambat masuk kelas. Berarti kamu konsekuensinya bagaimana? Ya wes Bu, saya menulis sampai 7 halaman dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu adalah posisi pemantau. Jadi memang dia sudah tahu konsekuensi bahwa dia kalau melanggar peraturan berarti saya ya sesuai dengan kesepakatannya. Nah seperti itu. Ya, monggo Bu Ida. Mungkin posisi pemantau ada ya. Menurut saya tuh pemantau itu seperti ini. Kalau anak pada saat itu dia berbuat kesalahan, nah kita caranya apa? Kita temui, ya kita biasanya kan kita tanya dulu, gini, berarti kamu sudah tahu salahmu ya? Iya Bu. Berarti kamu tahu keyakinan mana yang kamu langgar? Oke, nah berarti bagaimana solusimu?
Solusiku saya akan gini. Nah, setelah itu baru pemantau itu guru terlihat apakah dia kan sudah mengambil solusi tadi, apakah dia melaksanakan dari solusi itu tadi. Seperti itu Bu, kalau pemantau itu kan dia sudah menyepakati apakah dia melakukan, apakah dia nanti akan mengulang lagi. Kalau saya, menurut saya pemantau itu seperti itu Bu Rina. Terima kasih. Oh iya. Oke, Bu Wida, terima kasih atas tambahannya. Jadi posisi pemantau di sini dia juga melihat perkembangan dari anak-anak, apakah sudah melakukan konsekuensinya yang sudah dia jalankan atau belum. Kalau sudah berarti ya sudah lolos, kalau belum berarti harus ada tindakan selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Wida. Lah, yang terakhir inilah yang susah untuk dijalankan memang karena membutuhkan waktu. Dan kadang itu ya tidak semua anak ya kita langsung bisa menjadi manajer bagi mereka. Nah, bagaimana posisi manajer itu nanti diharapkan pada posisi kontrol dia gosen mengharapkan itu kalau kita berada di 1 dan 2 diharapkan kita ke sini. Nah, kalau di sini nanti dia sudah pede dan tidak melakukan kesalahan lagi, sudah cukup. Tapi kalau tidak berarti harus melangkah ke sini. Nah, seperti itu. Posisi manajer itu mempunyai waktu yang memang harus diluangkan lebih banyak karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, bagaimanakah posisi manajer ini diambil? Kalau tadi 1, 2, 3, 4 mungkin sudah sering kita lakukan di kelas. Lah, untuk posisi manajer ini bagaimana nanti kita bicarakan bersama-sama. Sebelumnya kita akan tahu dulu segitiga restitusi. Jadi ada hubungannya sekali posisi manajer yang diambil itu menggunakan segitiga restitusi. Jadi posisi manajer itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi sisi yang pertama ini anak dipanggil dulu, kemudian ditanyakan, lah kenapa seperti ini dan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menerapkan strategi ini membuat anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada guru. Pada proses validasi tindakan yang salah, mungkin ada kata-kata yang miskonsepsi. Saya tahu kalau kamu melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Nah, itu ada di sini. Itu yang sisi kedua, kita menanyakan kebutuhan dasar anak apa yang sedang dilanggar sehingga mereka lebih terbuka pada kita. Ketika mereka sudah terbuka, kita tahu permasalahan dan bagaimana cara menyikapinya. Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika keyakinan kelas maupun keyakinan universal yang lainnya itu sudah dibuat di kelasnya masing-masing, kita akan menuju ke restitusi yang ketiga, menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya pada keyakinan kelas dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dia inginkan di sini itu maksudnya gak sakara PDW, tetap dalam posisi dia itu menyelesaikan masalah menurut dia sendiri dan bersolusi. Nah, seperti itu. Untuk yang segitiga restitusinya. Nah, hari ini saya punya kasus ya, mungkin ada salah satu guru mungkin memberikan sebuah kasus dan bagaimana ketika kita melakukan restitusi. Nah, nanti bisa berkelompok seperti itu ya, ada kasusnya kelompok lah. Kalau ada kasus seperti ini bagaimana cara menyikapinya untuk restitusi.
sebentar aja, maksudnya langsung sini sama sana ngoten mawon ya. Atau nanti menanggapi videonya ya, mungkin ya. Nah, tapi cek masih kosong blank ya. Nah. Dari 4 hari yang lalu ngejak gelut WiFi-nya kan memang difokuskan ke NBK. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini. Besok mungkin sudah mulai aktif, bagus. Terus nanti Senin berikutnya juga seperti itu. Kasus 1, Kevin tidak piket karena main kartu, membuat teman-temannya marah. Nah, sambil ini menunggu keluarnya, jadi ini kasus yang terjadi pada kelas saya. Itu ada cekcok antara Kevin dengan teman yang satu piket, jadwal piket. Nah, dia tidak piket, malah main kartu di depan sehingga membuat teman-temannya marah seperti itu. Akhirnya ganti cekcok dan jadilah persidangan dibuka. Nah, persidangan dibuka sampai ke bawah, sampai waktu istirahat. Ya, jadi di kelas saya itu piket 2 kali, awal dan istirahat. Nah, ketika waktu masuk, Kevin terlambat masuk sehingga tidak piket. Waktu istirahat dia juga tidak piket karena main kartu, sehingga membuat Kezia dan kawan-kawan itu marah dan lapor ke saya, bahkan sampai mau melakukan aksi dorong-mendorong dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kira-kira ketika panjenengan berada di posisi saya harus bagaimana ketika saya mengambil posisi manajer? Yang pertama saya lakukan itu seperti apa? Nah, Bu Linda, saya lakukan pertama kali bagaimana? Saya akan mencoba menjawab. Mungkin yang pertama Bu Irina mengumpulkan anak-anak tadi ya, misal kayak Kevin, Kezia dan yang sedang bermasalah itu, kemudian menanyakan kepada mereka permasalahan, ya benar, permasalahan ya. Setelah itu bertanya kepada mereka kalau tindakan mereka itu benar atau tidak, kalau seperti itu. Kemudian kalau mereka sudah menjawab, baru Bu Lina mungkin mengingatkan kepada mereka ketika mereka melakukan kesalahan atau melanggar ya, itu konsekuensinya seperti apa, seperti itu. Makasih Bu Linda.
tadi sekilas gambaran dari Bu Linda ya, saya harus memanggil dan lain sebagainya. Nah, dalam posisi manajer berarti kita harus melakukan segitiga restitusi. Jadi ketika tidak piket, anak-anak itu tadi bahkan sampai Kezia itu marah dan berkata kasar. Nah, jadi kedua-duanya memang seperti itu terjadi cekcoknya. Nah, yang pertama tadi adalah untuk sisi yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Nah, dari kasus ini menstabilkan identitas itu seperti apa, Bu Ida? Ya, menstabilkan identitas itu umpamanya ini kan anaknya bertengkar, terus kita ajak duduk bersama-sama. Nah, sebelum itu kita buat, kalau memang anak-anak itu masih dalam keadaan emosi ya Bu, nah itu kita dudukkan dulu, kita tenangkan anak-anak dulu Bu. Kita tenangkan biar emosinya stabil dulu lah. Kemudian perlahan kita bisa bertanya kepada anak dari satu, memang kalau dia memang yang punya kesalahan yang tunggal kita hanya satu, tapi kalau memang dua-duanya kita harus bertanya ke dua belah pihak dulu. Nah, kemudian setelah itu kita tidak boleh tidak langsung untuk menyalahkan, kita gali dulu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang membuat mereka kita buat pertanyaan sehingga mereka tahu, oh ini mana yang baik dan mana yang belum. Jadi kita yang pertama itu menstabilkan itu, yaitu kita emosinya dulu Bu, kita jaga biar tenang dulu, biar anak-anak kalau sudah tenang kan enak kalau diajak ngomong-ngomongan. Mungkin seperti itu Bu Irina. Ya, terima kasih Bu Ida. Ya, untuk menstabilkan identitas memang tidak bisa langsung kita tanyai, "Kenapa apa tuh Kara?" Nah, seperti itu. Itu malah nanti meruame tambah emosinya belum stabil, ternyata sudah ditanya seperti itu, atau bahkan malah, "Wes, konon banyak putih rumput." Tambah tidak terjadi penyelesaian masalah. Ya, tadi Bu Ida memberikan masukan, tapi penjelasan bahwa menstabilkan identitas itu kita buat tenang mereka dulu, dua-duanya sudah berdamai dengan hatinya dulu, baru kita masuk ke yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apakah kamu tahu itu salah atau benar dan lain sebagainya. Kevin dan juga Kezia. Baik Kevin, kenapa Kevin kamu kok terlambat dan sebagainya. Ini nanti dia akan menjawab sesuai dengan kebutuhan dasar. Dari sini nanti ketika sudah ditanyai, baru kita paham alasan dibaliknya. Sehingga ketika kita sudah paham, anak-anak itu akan terbuka kepada kita. Itu adalah maksud dari sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pin, kenapa kamu tadi? Saya tahu semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bu Irina juga pernah terlambat juga. Tetapi kenapa kamu melakukan itu? Bu Irina pengen tahu. Nah, itu untuk yang validasi tindakan yang salah. Memvalidkan apakah dia benar melakukan itu dan apa alasannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke Vin, Kezia, kamu sudah tahu bahwa kamu itu melanggar apa kalau tidak melakukan piket. Nah, mereka nanti bilang, oh saya melanggar disiplin kelas. Nah, keyakinan kelasnya bagaimana? Guru dan siswa harus disiplin dalam menjalankan pembelajaran dan bertanggung jawab. Berarti kalau kamu tidak piket, berarti kamu tidak bertanggung jawab. Nah, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah melakukan kesalahan itu? Itu adalah di akhir dari segitiga restitusi. Solusi berasal dari mereka sendiri.
kalaupun nanti mereka mengalami jalan buntu, bisa kita kasih rambu-rambu atau poin-poin yang akan mereka ambil. Misalkan, Pin, kalau kamu sudah kesalahan tidak piket tadi, kamu bagaimana? Dia bingung, apa ya Bu? Harus keliling lapangan tuh Bu? Keliling lapangan apakah bisa mengembalikan kamu lagi untuk menjadi lebih pede dan tidak melanggar lagi? Oh tidak, berarti harus bagaimana? Nah, kalau dia sudah tidak mempunyai jawaban, kita sudah bisa memberikan poin-poin. Nanti ketika pulang sekolah bisa kamu seperti ini dan lain sebagainya. Ada beberapa solusi yang bisa kita sampaikan kepada dia. Kalau menemui jalan buntu, semoga saja dia juga sudah mempunyai solusi terhadap dirinya sendiri, sehingga itu yang menjadi penguatan dia bahwa dia benar-benar melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu bisa saya perbaiki sendiri, sehingga nanti dia kembali ke dalam kelompoknya dalam keadaan lebih kuat atau lebih stronger, atau bahasa kerennya Bu Linda, comeback stronger dari Caca ini. Ya Bu, Nah itu yang terakhir saya bisa bicarakan di sini, bisa saya sharingkan di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu bagaimana merestitusi anak yang sudah melakukan kesalahan. Untuk apakah tadi posisi kontrol sebagai teman dan pemantau itu salah? Tidak ada yang salah, hanya saja posisinya kita bisa menaikkan level menjadi manajer. Dan kalau memang diperlukan untuk kembali ke pemantau ataupun teman atau pemberi rasa bersalah, bisa dilakukan seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya berikan. Monggo saya kembalikan ke Bu MC. Terima kasih atas sharing materi yang disampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Oke, dua penanya, kita berikan ke audiens. Monggo yang ingin mungkin menyampaikan, tidak hanya bertanya Bu Rina, ya, bukan kali ini mungkin ada masukan, ada tambahan dari sharing yang diberikan Bu Rina. Jadi monggo disampaikan di sini. Monggo, atau mungkin monggo Bu. Baik Bu Irina, saya akan mencoba untuk bertanya. Saya itu penasaran dengan segitiga restitusi. Ada sisi 1, 2, dan 3. Apakah bisa dibolak-balik? Apa harus berurutan? Sisi 1 dulu, 2 dulu, baru 3, atau bisa 3 dulu ke 1 gitu. Terima kasih. Mesti ada bisikan. Pertanyaannya berat ya dan bermutu, karena saya tidak menyinggung hal ini sehingga saya harus mencoba menjawabnya. Mungkin kalau ada yang bisa menambahi monggo, atau yang seperti nambahi dari jawaban saya. Segitiga restitusi paling dasar itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah bisa dibolak-balik, misalkan menanyakan keyakinan langsung? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena apa? Posisi anak sedang marah, langsung kita berikan, "Kowe salah, piye?" Seperti itu. Jadi tidak, malah memperkeruh suasana. Pernah saya coba, kebetulan memang saya agak jahil, kadang-kadang saya juga mencobanya sendiri, ternyata memang tidak berhasil Bu Tuti. Kalaupun ada yang berhasil itu ya wallahu alam, tapi ketika jawabannya itu tidak bisa, karena di sini sudah penelitian juga ternyata sudah saya lakukan sendiri, ternyata tidak bisa dilakukan. Itu malah memperkeruh suasana. Jadi memang step-stepnya itu seperti kalau sholat butuh dulu, masa ya langsung rukuk, kan ya nggak bisa seperti itu. Ya, terima kasih karena jawab pertanyaannya berat, jadi satu saja ya mungkin Bu MC ya, berat ini sudah mewakili semuanya. Nah,